Selamat siang rekan pembelajar HR, bertemu dengan saya Ita di sini. Kali ini kita akan bicara tentang organization development. Apa itu organization development? Organization development adalah suatu pendekatan yang sistematis, terpadu, dan terencana untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan di organisasi di mana persoalan tersebut sangat mengganggu dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam organization development terdapat satu hal yang perlu teman-teman ingat, yaitu bagaimana kita menemukan masalah inti yang menjadi persoalan utama sehingga beberapa persoalan lain muncul dan tujuan organisasi sangat lambat untuk dicapai. Ngomong-ngomong masalah persoalan, terdapat 4 isu yang bisa kita kategorisasikan sebelum kita menentukan intervensi atau strategi apa untuk menyelesaikannya. Isu-isu dalam organization development, yang pertama adalah strategic issue, yang kedua adalah teknologi and structure issue, yang ketiga human resource issue, dan human process issue. Strategic issue yang dimaksud dari strategic issue adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh keunggulan kompetitif melalui produk, layanan, maupun pemasarannya. Di sini akan banyak diskusi-diskusi tentang apakah visi misi organisasi sudah up to date dan sesuai menjawab tantangan eksternal saat ini. Di sini pula kita akan mereview apakah rencana strategis kita untuk mencapai visi misi organisasi sudah sesuai dengan apa yang kita miliki, sudah disertai dengan kekuatan kita, seperti apa yang harus kita lakukan dengan sumber daya yang ada. Apakah rencana strategi kita sudah betul-betul kreatif dan inovatif, sehingga ketika itu dijalankan, itu akan menjawab tujuan-tujuan organisasi kita. Dalam rencana strategis ini, kita juga akan melihat apakah strategi-strategi yang ada sudah di-manage dengan baik oleh organisasi, direncanakan, dimonitor, dan dievaluasi. Apakah rencana strategis kita juga telah diketahui dan disadari oleh semua elemen organisasi. Oke, sehingga yang dimaksud strategic issue adalah sejauh mana strategi yang disusun oleh organisasi mampu menjawab dan membuat organisasi bisa bertahan di era disruptif ini. Kepekaan kita terhadap kebutuhan, kepekaan kita terhadap lingkungan eksternal itu menjadi hal yang penting. Biasanya sih kita akan membuat SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat-nya organisasi. Oke, isu yang kedua adalah teknologi and structure issue. Di sini kita akan membahas bagaimana rencana strategis yang sudah kita tetapkan itu dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, di teknologi and structure issue akan melihat apakah struktur organisasi yang ada sudah relevan dan mendukung rencana strategis yang sudah ditetapkan. Di sini akan banyak bicara batasan-batasan tugas antara unit kerja, sehingga perlu diketahui proses bisnis yang ada di setiap unit kerja, di mana supply, input, proses, dan output, sehingga produk-produknya bisa terdeliver kepada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Itu harus diketahui oleh setiap unit kerja. Apa kegiatan-kegiatan utama yang diharapkan dari masing-masing unit kerja, itu bisa diketahui oleh semua elemen di dalam unit kerja itu. Tujuannya apa sih ketika kita mengetahui bisnis proses yang ada? Tujuannya adalah tidak ada kegiatan yang terlewat. Karena ketika ada kegiatan-kegiatan utama yang terlewat tidak dilakukan oleh unit kerja itu, maka rencana strategis tidak dapat berjalan dengan lancar. Selain bisnis proses dan pembagian tugas yang jelas, di dalam teknologi and structure issue akan membahas sejauh mana SOP ini sudah dibangun, sejauh mana para pemegang jabatan mengetahui batasan tugasnya dan mengetahui bagaimana cara menyelesaikan tugasnya. Adanya job desk yang jelas, bisnis proses, juga SOP,
Ini akan menjamin bahwa setiap aktivitas di unit kerja itu mengacu pada rencana strategis yang ada. Teknologi dan struktur isu ini biasanya banyak sekali dijumpai di organisasi. Karena di sini akan bicara sebuah sistem human resource management yang terintegrasi. Ketika dari awal sudah salah, biasanya akan berpengaruh kepada tahap-tahap berikutnya. Contohnya, rekrutmen yang salah, kita akan kesulitan mengembangkan kompetensi karyawan meskipun kita memiliki desain pelatihan yang baik. Ketika sudah dilatih, tapi tidak kita evaluasi kinerjanya, itu juga persoalan tersendiri. Dalam struktur dan teknologi isu ini, kita juga akan membahas tentang manajemen kinerja. Bagaimana kinerja individu itu direncanakan, dimonitor, kemudian dievaluasi di akhir sesi. Jangan lupa teman-teman, penilaian kinerja yang baik adalah penilaian kinerja yang mengacu pada tujuan organisasi. Oleh karena itu, setelah rencana strategis itu kita susun, setelah itu kita akan melakukan manajemen strategis, di mana strategi itu kita bagi habis ke seluruh unit organisasi untuk memastikan bahwa rencana strategis itu menjadi acuan bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan. Setelah setiap unit organisasi mengetahui rencana strategis organisasi yang menjadi bagiannya, maka masuklah ke dalam manajemen kinerja, di mana setiap target, setiap kegiatan itu juga dibagi habis ke dalam semua jabatan yang ada di unit kerja itu. Masuklah kita ke dalam manajemen kinerja. Bagaimana kinerja orang per orang, jabatan-jabatan itu direncanakan, dimonitor dan dievaluasi sesuai dengan rencana strategis tadi. Sehingga disinilah terlihat integrasi antara rencana strategis organisasi dengan rencana kinerja individu. Setelah direncanakan, selama satu periode kita monitor dengan ukuran-ukuran tertentu, kemudian kita ukur keberhasilannya di akhir periode. Nah, inilah yang termasuk dalam teknologi dan struktur isu. Isu yang ketiga adalah human resource issue. Setelah kita tahu struktur organisasinya dan apa fungsi peran masing-masing unit kerja, maka tantangan bagi kita pembelajar HR yaitu menyediakan SDM yang kompeten, yang berintegritas, ya, dan memiliki tujuan yang sama dengan tujuan organisasi. Memang tidak mudah, tapi itulah tantangan kita. Bagaimana kita menciptakan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan memotivasi. Bagaimana kita mampu menjamin ketersediaan SDM yang kompeten dari proses rekrutmen, ya, pelatihan, kemudian evaluasi kinerja, sampai kepada pemberian reward. Nah, ini terintegrasi semua. Di mana ketika kita salah merekrut, tidak sesuai kompetensi yang diharapkan, maka kita akan kesulitan dalam mengembangkan kompetensinya. Harus perlu banyak pelatihan, coaching, maupun pendidikan yang kita berikan. Belum lagi kinerja mereka yang tampaknya tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Nah, alih-alih dia makin terdorong untuk meningkatkan kinerja, tapi dia semakin larut ke dalam ketidakmampuan mereka ketika ini tidak diimbangi dengan sistem reward yang baik. Ya, sistem reward yang baik di mana dia akan mendapatkan reward sesuai dengan pencapaian kinerjanya dan dia akan mendapatkan punishment atau konsekuensi ketika dia tidak mencapai kinerja yang ditetapkan. Nah, inilah human resource issue. Tantangan kita adalah membangun sistem manajemen SDM yang baik dari manajemen pelatihan, manajemen rekrutmen, manajemen kinerja, dan manajemen reward. Kemudian human process issue. Di sini banyak sekali membahas bagaimana hubungan antara karyawan dengan pimpinan, baik vertikal maupun horizontal. Kerjasamanya seperti apa, cara komunikasinya. Nah, banyak sekali isu-isu tentang human process issue yang
dikarenakan teknologi and structure issue yang kurang baik atau human resource issue. Setelah kita mengetahui 4 isu yang biasanya terjadi di organisasi, sekarang kita sampai kepada bagaimana kita melakukan diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi ini sangat penting, di mana kita akan mengasesmen sehingga diketahui persoalan inti. Asesmen ini juga nggak begitu saja dengan mudah kita lakukan, karena dalam asesmen ini ada satu kompetensi yang harus kita miliki, yaitu kemampuan analisa, sehingga kita mengetahui betul dan bisa membedakan antara gejala dengan penyakitnya, ya, antara fakta dengan asumsi. Banyak metode dan banyak aspek yang kita bisa gunakan. Saya biasanya menggunakan aspek-aspek pada 5 subsistem. Ya, yang pertama ada aspek tujuan. Dalam hal ini kita akan menggali apakah tujuan organisasi sudah teridentifikasi dengan baik. Apakah tujuan organisasi ini sudah inline dengan kemauan atau keinginan founding father waktu dia membentuk organisasi. Apakah tujuan organisasi ini sudah diketahui, sudah dipahami, dan didukung oleh seluruh elemen di organisasi. Apakah tujuan organisasi ini juga secara tidak langsung menjiwai dan menjadi dasar manajemen dalam membuat kebijakan-kebijakan atau sistem-sistem yang ada. Itu faktor tujuan. Kemudian subsistem yang selanjutnya adalah subsistem teknis. Di sini berisi kita akan menggali pengetahuan, kita akan menggali teknik, menggali fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan oleh setiap pemegang jabatan. Apakah para pemegang jabatan memiliki pengetahuan yang cukup, memiliki fasilitas, disediakan peralatan, atau memiliki teknik-teknik yang mumpuni dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Subsistem berikutnya adalah subsistem struktur. Di sini akan bicara apakah struktur organisasi itu sudah menjawab tujuan. Apakah struktur organisasi sudah memiliki jalur-jalur yang tepat untuk koordinasi. Apakah kita memiliki job desk yang sudah jelas untuk masing-masing pemegang jabatan, sehingga tidak ada tugas-tugas yang tumpang tindih dan wewenang yang tidak jelas. Otorisasinya menjadi jelas, ini milik siapa. Bagaimana prosedur-prosedur ini sudah ditetapkan oleh organisasi, sehingga di dalam mengerjakan tugas-tugasnya karyawan tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan apa yang dibutuhkan karyawan untuk mendukung pekerjaannya. Kemudian subsistem psikososial. Di sini akan banyak bicara tentang hubungan antar karyawan, kerjasamanya, kepemimpinannya, kemudian komunikasinya. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri, meskipun job desk-nya sudah jelas, batasan tugasnya sudah jelas, tapi ketika iklim organisasinya tidak mendukung, maka tidak terjadi sebuah iklim kerja yang kondusif. Kemudian subsistem yang paling penting adalah subsistem manajerial, di mana organisasi membuat sebuah sistem, membuat sebuah wadah, membuat sebuah cara atau strategi untuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi semua kegiatan atau program yang ada di organisasi. Di sini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpin dalam memanage atau mengelola unit kerjanya. Selain menggunakan aspek 5 subsistem, biasanya saya juga menggunakan 6 box. Hampir sama, hanya saja dalam 6 box terdapat 6 aspek. Nah, 6 aspek tersebut adalah yang pertama sama, yaitu tujuan. Bagaimana visi misi organisasi itu ditetapkan, apakah sudah dipahami, apakah sudah diimplementasikan oleh seluruh elemen organisasi. Aspek yang kedua adalah struktur. Struktur ini akan bicara struktur organisasi, job desk, kemudian SOP, kemudian hubungan antar karyawan, hubungan antara karyawan dengan pimpinan. Kemudian aspek berikutnya adalah mekanisme pendukung, termasuk pelatihan, termasuk alat. Kalau di 5 subsistem tadi bicaranya adalah subsistem teknis. Kemudian ada aspek yang di 5 subsistem tidak ada, tapi di 6 box ada, yaitu aspek reward. Di dalam 6 box, reward ini memang dibahas tersendiri, karena tidak bisa menutup mata, reward yang ada itu sangat mempengaruhi motivasi karyawan.
Kemudian aspek yang paling penting atau ada di tengah-tengah, di sentral adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menjadi faktor yang paling penting karena dari seorang pemimpin ini kebijakan dapat dijalankan, sistem-sistem yang ada dapat dimonitor dan dievaluasi oleh pemimpin. Ya, mereka lah man behind the gun. Secanggih apapun senjatanya, tapi kalau orang pengambil kebijakannya tidak kompeten, tidak bijaksana, maka tidak ada artinya sebuah sistem atau aturan yang ada. Itu tadi beberapa aspek yang bisa kita gunakan untuk melakukan diagnosis organisasi, sehingga kita mengetahui dengan betul persoalan apa yang terjadi di organisasi, kemudian kita menganalisa secara mendalam untuk menemukan persoalan inti. Selain itu, kita juga bisa melihat organisasi dari 4 level. Persoalan yang ada dari 4 level. Yang pertama adalah makro. Ketika kita mendapati sebuah persoalan di organisasi, apakah itu di level makro? Makro maksudnya adalah melibatkan banyak elemen dalam organisasi. Misalnya ada komplain dari pelanggan, bisa dikarenakan waktu itu tidak kompetennya marketing dalam menerima pesanan sehingga berujung komplain, ditambah dengan produksi, ya bagian produksi yang juga dalam memproduksi tidak kompeten, atau dalam quality controlnya juga tidak melakukan tugas dengan baik, atau distribusinya, ya ketika mendeliver ke konsumen tidak tepat waktu. Banyak hal di sini yang bisa mempengaruhi persoalan. Nah, ketika itu ada di level organisasi dalam artian melibatkan banyak departemen, itu ada di level makro. Selanjutnya cross functional, ya persoalan yang ada dikarenakan oleh tidak adanya koordinasi atau kurangnya sinergitas antara 2 atau 3 departemen. Misalnya tadi antara marketing dan dengan produksi tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada serah terima pesanan yang tercatat. Kemudian level yang berikutnya adalah departemental. Persoalan ini hanya dikarenakan kekurangan dari satu departemen. Misalnya departemen produksi tidak memiliki cara untuk menyimpan dokumen dengan baik, atau bagian keuangan belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga itu mempengaruhi persoalan-persoalan yang lain. Level yang terakhir adalah individual. Ini menyangkut orang per orang. Kesalahan produksi misalnya. Dalam artian di sini prosedurnya sudah ada, pelatihannya sudah ada, tapi si X ini tidak segera memenuhi standar kompetensi yang diharapkan, sehingga dalam memproduksi dia banyak melakukan kesalahan yang akhirnya timbul komplain dari pelanggan. Tapi ketika di level individual ini kita juga harus melihat lagi, itu terkait kemampuan atau kemauan. Bisa saja pada dasarnya dia pandai, tapi dia kurang motivasi. Nah, ketika kurang motivasi kita gali lagi, ya apakah itu human result issue atau human process issue. Jangan-jangan penilaian kinerja Anda kurang objektif, sehingga menimbulkan perasaan tidak adil di diri karyawan yang menyebabkan mereka demotivasi. Nah, inilah ya pentingnya kita memiliki kemampuan analisa yang dalam dan menyeluruh, sehingga dalam menemukan persoalan, inti persoalan dari organisasi atau core problemnya kita bisa tepat. Oke, setelah kita membahas tadi aspek-aspek apa yang kita gunakan untuk melakukan asesmen organisasi, ya, saya akan membahas tentang metodenya, metode pengambilan datanya. Biasanya yang saya lakukan adalah dengan menyebarkan angket dulu atau kuesioner. Kuesioner bisa pilihan ganda, tapi biasanya saya selipkan dengan open question. Dari open question ini kita akan banyak mengetahui curhatan karyawan. Ya, jadi dari ke-6 atau ke-5 aspek tadi kita jadikan aspek-aspek tersebut menjadi pertanyaan-pertanyaan. Bagi angket yang kemudian isi open questionnya banyak gitu ya, bagi karyawan-karyawan yang bersedia untuk menuangkan persoalan-persoalan yang dialami, maka kita panggil mereka untuk melakukan interview. Wawancaranya mendalam. Ya, diusahakan wawancaranya tidak formal sehingga kita banyak mendapatkan data.
setelah interview, kita bisa melakukan FGD untuk mengkonfirmasi apakah itu fakta, apakah itu hanya asumsi. Karena banyak orang untuk kepentingan pribadinya dia memberikan data yang tidak tepat. Setelah 3 metode tadi barulah kita melakukan analisa. Tapi anyway, yang terpenting adalah sebetulnya bagaimana komitmen top leader mengawal kegiatan ini. Ya, dari mereka lah kita mendapatkan support, dari mereka lah kita mendapatkan jaminan bahwa intervensi atau strategi pemecahan masalah kita dikawal oleh mereka dan dilaksanakan. Karena banyak organisasi atau perusahaan ingin melakukan organization development hanya karena latah atau sekedar punya. Nah, ini yang harus teman-teman hindari. Maka jadilah kedekatan dengan manajemen, bangun kepercayaan sehingga kita dipercaya dan mereka mau melaksanakan dan mengawal program-program kita. Baik rekan pembelajar HR, selamat berproses dan semoga Anda semua semakin ahli dalam melakukan pengembangan organisasi.